Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya masih di channel Rizkynet, channel yang membahas tentang dunia ikan dan budidaya ikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang garam ikan dan juga garam dapur. Lalu, apa saja manfaat garam ikan ini untuk keberhasilan budidaya ikan kita? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebelum melanjutkan video ini, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel Rizkynet. Semoga amal kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biarpun sama-sama garam, ternyata garam ikan dan garam dapur ini memiliki perbedaan dalam kandungan yang terdapat di dalamnya. Nah, garam ikan ini tidak memiliki kandungan yodium, sedangkan garam dapur memiliki kandungan yodium. Jadi, untuk pemberian ke ikan sebaiknya kita menggunakan garam ikan ini. Bukan berarti garam dapur ini tidak bisa kita manfaatkan sebagai dosis untuk pencegahan pada penyakit ikan. Garam dapur ini bisa saja kita manfaatkan sebagai pencegahan penyakit pada ikan. Namun dalam hal ini dosisnya perlu kita kurangi. Dalam arti pemberian garam ikan dan juga garam dapur itu dosisnya lebih tinggi garam ikan. Sebelumnya saya sudah membuatkan video tentang bagaimana caranya kita menggunakan garam dapur. Silahkan teman-teman klik pada layar kanan bagian atas. Untuk setengah kilo garam ikan ini harganya Rp2.000. Jadi untuk 1 kilonya hanya Rp4.000. Manfaat yang pertama yang kita bisa dapatkan dari garam ikan ini adalah mampu menetralkan keasaman pada air kolam. Kita semua tahu ya bahwa keasaman pH air kolam itu atau kualitas air kolam itu sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan ikan yang kita pelihara. Nah, biasanya pada saat musim penghujan, air kolam akan mudah menjadi asam karena air hujan itu tingkat keasamannya tinggi. Dengan garam ikan ini keasaman air kolam bisa kita netralkan. Dan nomor 2, manfaat yang kita bisa dapatkan dari garam ikan ini adalah mengatasi serangan penyakit. Nah, garam ikan ini bisa kita gunakan untuk mengatasi serangan penyakit. Parasit yang bisa dihilangkan oleh garam ikan ini diantaranya seperti parasit Dactyloburus yang sering menempel atau menyerang pada insang. Lalu berikutnya parasit yang bisa dihilangkan oleh garam ikan ini adalah parasit Larnea. Kita semua tahu bahwa parasit Larnea ini memiliki bentuk yang menyerupai cacing yang sering menempel pada tubuh ikan. Nah, dengan garam ikan ini kita bisa menghilangkan parasit Larnea ini. Berikutnya di nomor 3, memberantas jamur saprolegnia. Jadi, jamur saprolegnia ini ditandai dengan adanya serabut hijau yang sekilas mirip kapas pada tubuh ikan. Biasanya, parasit ini sering menyerang pada ikan gurame. Berikutnya di nomor 4, fungsi dari garam ikan ini atau manfaat dari garam ikan ini mampu mencegah bakteri tumbuh pada kolam ikan yang kita budidayakan. Dan di nomor 5, garam ikan ini mampu mencegah stres pada ikan. Ikan bisa saja terkena stres apabila mengalami perbuatan yang membuat ikan kaget, seperti pada saat pemindahan ikan dari satu tempat ke tempat lain. Teman-teman tinggal menyiramkan air garam ini setelah proses pemindahan pada ikan. Di nomor 6, garam ikan ini mampu membersihkan kotoran yang menempel pada insang. Jadi teman-teman, biasanya air kolam yang sudah terlalu keruh itu kotoran itu akan menempel pada insang ikan yang kita pelihara.
Nah, ini akan berdampak pada kesehatan ikan itu sendiri. Kalau insang ikan kotor, itu sistem pernafasannya akan terganggu. Nah, garam ikan ini mampu membersihkan kotoran yang menempel pada insang. Itulah 6 manfaat yang bisa kita dapatkan dari garam ikan. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.